القرآن العليم نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. Baik, kita lanjutkan. Ayat 20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza basairun lin-nasi wa hudan wa rahmatun liqaumin yuqinun. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا الصالحات سواء محياهم نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. Sadaqallahul azim. Allahumma faqihna fid-din. Allahumma faqihna fid-din. Allahumma faqihna fid-din. Allahumma faqihna fid-din. Allahumma alimna al-Qur'an. Allahumma alimna al-Qur'an. Allahumma alimna al-Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hadza basairul linnas. Hadza utawi iki Al-Qur'an. Hadza utawi iki Al-Qur'an iku basair, dadi pedoman, dadi petunjuk linnasi maring menungso
wa hudan lan dadi petunjuk, wa rahmatun lan dadi rahmat, liqaumin kanggone kaum yukinuna kang padha yakin sapa kaum, yukinuna kang padha yakin sapa kaum. Hadza utawi iki Al-Qur'an iku basair, dadi pituduh, dadi petunjuk, dadi pedoman ya. Linnasi kanggo menungso. Jadi basair itu maknanya memang dalam sekali ya. Jadi basair itu cahaya batin ya, dari kata basir, basair. Jadi basiroh itu penglihatan batin ya. Untuk siapa? Untuk yang mau menerima. Jadi Quran bukan hanya sekedar bacaan ya, jadi Quran bukan hanya sekedar bacaan, tetapi Al-Quran adalah basair, adalah cahaya batin ya, basirah, jadi mengandung penglihatan batin. Dinasi kanggo menungso. Jadi Allah menjelaskan ya, terkait dengan fungsi Al-Quran ya, sebagai basair ya, menjadi petunjuk, wahudan berarti basair petunjuk kang cetha ya, petunjuk kang cetha, wahudan dan juga menjadi petunjuk menuju kebaikan ya, menjadi petunjuk menuju kebaikan, wahudan. Jadi kalau basair itu menjadi petunjuk yang jelas ya untuk semua manusia, wahudan menjadi petunjuk ya kepada kebaikan. Jadi kalau orang ingin mendapatkan petunjuk ya harus mau menerima Al-Quran. Jadi basair pengilu ya, basair itu pengilu. Nanti nek wong pengin kowe iki wis ganteng apa durung, sik korep apa wis ganteng, nah itu harus pakai pengilu ya. Pengilu itu petunjuk untuk kita, untuk memberitahu oh ternyata awak dhewe sik korep, awak dhewe sik ketheken, ternyata gitu. Oh ternyata awak dhewe sik mesum karu-karuan rambutnya gitu. Nah, kalau ingin tahu apakah kita ini sudah benar atau belum ya, sudah cocok dengan aturan Allah atau belum ya, kita harus ya kembali kepada Al-Quran ya. Jadi kalau kemarin kita bicara syariat itu kan ya bicara tentang syariat, bahwa sumber syariat itu ya Al-Quran dan hadis Allah dan Rasul ya. Oleh karenanya Al-Quran yang Allah turunkan kepada kita ya, kepada umat muslim ini ya, fungsinya adalah untuk petunjuk ya, untuk petunjuk. Jadi jangan lari dari Quran gitu. Kalau lari ya larilah kepada Al-Quran ya, ngaji gitu, ngaji kabeh gitu. Nah gak ngaji ya tidak dapat apa-apa nanti gitu.
Nah, ngaji itu pun juga tidak cukup dibaca gitu. Untuk mendapatkan petunjuk dari Al-Quran, maka yang harus kita lakukan adalah apa? Ya, maca Quran diangen-angen sama maknane. Ya, Quran kuwi diwaca diangen-angen sak maknane gitu. Ya, berarti apa? Ya berarti kita harus tahu maknane Quran kuwi apa, ayat per ayat itu. Ya. Nek ngaji diwaca tok gak ngerti isine, gak iso maknani. Ya, menuju pemahaman dan memahami ayat ini tidak akan bisa gitu. Ya. Ya harus diterjemahkan dulu satu persatu biar tahu gitu. Ya, bahkan ya jika dipandang ingin detail lagi ya di-i'rab juga jadinya begitu. Ya, tetapi ya diterjemahkan secara umum itu sudah cukup gitu. Nah, baru kita punya jalan untuk memahami itu. Oh, ternyata maksud ayat ini begini. Oh, ternyata Al-Quran ini memerintahkan begini. Oh, melarang begini dan sebagainya gitu. Nah, ini Al-Quran itu. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Surat Al-Isra ya dijelaskan oleh Allah, Al-Quran itu fungsinya adalah sebagai syifa, ya, sebagai obat penawar hati gitu. Syifaa'ul lima fis sudur, ya, syifa wa rahmatun, dan juga menjadi rahmat, menjadi obat hati, menjadi rahmat di qaumi yu'minun, ya, untuk kaum yang beriman. Di sini Quran itu fungsinya basoir, yang kedua sebagai hudan, yang ketiga sebagai rahmat gitu. Jadi kalau ingin mendapatkan petunjuk, ya ngambil Quran. Kalau ingin mendapatkan rahmat, baca itu Quran, ngaji Quran. Ya, kalau Quran dibacakan, dengarkan, aja ngomong dewi, kan begitu. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, gitu. Kalau Quran dibacakan, dengarkan, perhatikan, la'allakum turhamun, supaya kamu diberikan rahmat oleh Allah gitu. Nah, tidak maca Quran ngomong dewi gak ngrungokno, ya kita tidak bisa mendapatkan rahmat itu. Ya, rahmat akan diberikan oleh Allah kepada kita apabila kita ketika mendengarkan orang membaca Al-Quran, nah kita menyimak dengan baik. Kalau selesai baru fattabi Qur'anahu, baru ya ditutno bacaan gentian, ditirokno gitu. Ya, aja ngomong dhewe-dhewe, aja maca dhewe-dhewe gitu. Kalau ada yang membacakan, maka berikutnya yang mendengarkan fattabi Qur'anahu, mengikuti bacaan daripada orang yang membacakan. Kalau dulu Rasulullah mengikuti bacaan Jibril alaihissalam gitu. Ya, Jibril membacakan, Rasulullah menyimak, ya, kemudian setelah itu Rasulullah melafadzkan gitu. Pernah terjadi pada saat Rasulullah menerima wahyu, ya, karena beliau gugup gitulah ya. Jibril membacakan Quran belum selesai, Rasulullah sudah menirukan gitu. Ya. Terus begitu. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Rasulullah, wala tuharrik bihi lisanaka lita'jalabi. Kamu jangan tergesa-gesa menggerakkan lisanmu lita'jalabi, karena kamu ingin tergesa-gesa mendapatkan Al-Quran tadi itu. Aja Muhammad, tenang dhisik gitu. Ya, tenang dulu. Biar Quran selesai dibacakan. Kalau selesai maka tirukan gitu. Nah, jadi gitu caranya itu. Mana ngaji ya, kalau kita simak kembali, kita
terus kembali ayat-ayat yang sudah kita kaji, ya memang ya yang pertama yatlunahu, ya kan? Ya. Yatluna alaihim ayatihi, gitu kan? Kemudian setelah itu wa yuzakkihim. Ya, yang ketiga wa yu'allimuhumul kitab. Jadi taklim itu berikutnya. Yang pertama adalah apa? Qiraah dulu. Tilawah, ya kan? Tilawah. Makanya diwacano, tirokno maca, tirokno sayat, tirokno. Nah, begitu seterusnya gitu. Yes. Mari ngono. Nah, baru kemudian ya diterjemahkan gitu. Jadi kita memang harus mengikuti bagaimana Rasulullah SAW dulu belajar Al-Quran itu. Ketika mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril itu, ya mendapatkan wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril itu. Nah ini harus kita pahami. Oh ini ya caranya gitu. Gak oleh sahur manuk nggak boleh gitu. Ya. Jadi makanya penting ngaji untuk si nyemak itu penting. Ya, ngaji untuk si nyemak itu penting. Tidak sampai terus salah itu kebablasan padahal ya karena tidak ada yang mengingatkan tadi itu. Ya, nah itu pentingnya gitu. Nah, kembali bahwa Al-Qur'an itu ya fungsinya sebagai pedoman gitu ya. Sebagai pedoman. Ya, sebagai petunjuk, sebagai pedoman, ya, sebagai alat ukur, ya, alat untuk melihat diri, mengaca, gitu, ya, alat untuk mengaca, gitu. Wis waca delok nang, oh ternyata durung cocok kalau dhewe karo isi Quran itu. Ya, berarti harus menyesuaikan, gitu, ya, menyesuaikan terus begitu, ya. Hadza basairul linnasi wa hudan wa rahmatun liqaumi yuqinun, bagi kaum yang yakin, ya. Maksudnya apa? Ya, orang yang yakin ini adalah orang yang memiliki iman sejati, ya. Orang yang bukan hanya sekedar mulutnya saja yang bicara, tapi hatinya juga yang berbicara gitu ya. Hati sing maca duduk mek lisannya saja, tapi hatinya pun juga ikut membaca gitu. Nah itulah maka karena Quran itu adalah termasuk az-zikr gitu, maka siapapun yang membaca Al-Quran akan dijamin oleh Allah, maka dia akan mendapatkan ketenangan. Ya, seperti di surat Ar-Ra'd ayat 28 itu, walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Jadi karena itu forum ngaji itu adalah forum zikir gitu. Ya, forum ngaji itu adalah forum zikir. Kenapa? Karena di dalamnya ya kita mengingat-ingat kembali ayat-ayat Allah. Karena di dalamnya kita membaca nasihat-nasihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengingatkan kembali kepada kita tentang ya wahyu Allah Subhanahu wa taala gitu. Paham ya? Jadi basoir itu pemahamannya seperti tadi itu. Ada yang mengatakan ya basoir itu adalah petunjuk, pedoman, sama aja maksudnya seperti itu. Ya. Atau kalau dalam alibris itu basoir itu ya petunjuk kang cetok gitu. Ya. Atau bisa juga berarti basoir itu adalah pengilau gitu ya, cermin gitu ya. Nah, ben weruh gitu. Oh, ini ya. Nah, gitu. Jadi kalau di dalam terjemah Al-Ibris itu memang sangat dalam ya. Jadi makna-makna filosofis, bahkan makna filosofis sufistiknya itu disebutkan tadi itu. Jadi basoir itu sampai dikatakan sebagai itu adalah cahaya batin gitu. Ya. Hati nih ya,
Basoir itu basir. Inna sam'a wal basara wal fu'ada, itu bukan mata. Kalau mata kan ainun itu kan. Tapi kalau basar itu adalah apa? Fungsi daripada mata itu namanya basar, itu mata hati. Ya, basar itu adalah mata hati, mata batin gitu. Jadi banyak kalau orang ahlul Quran, wong sing seneng Quran, wong sing cedek karo Quran, maka mereka akan memiliki kekuatan batin yang luar biasa gitu. Ya, sehingga mungkin Allah pun juga akan kasih kepada mereka yang kuat hubungannya dengan Al-Quran, ya, untuk mampu, ya, diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melihat secara batiniah gitu. Karena mereka punya ini apa, dalam hati ada cahaya batin gitu. Lalu bisa nembus itu. Oh, orang ini walaupun tidak diucap, ya, tapi paling tidak itu sudah menjadi isyarat bagi yang bersangkutan. Oh, dia kudu hati-hati ketemu orang iki. Kenapa? Nah, terus kayak diomong gitu. Kalau diomong hibah gitu kan, diomong hibah, nanti kalau salah menjadi fitnah. Tidak diomong tapi sudah cukup menjadi apa, catatan dirinya gitu. Wah, dia kudu hati-hati gitu. Kancane dilingno, hati-hati orang iki. Napa? Terus pokoknya hati-hati. Nah, begitu. Ya. Itu cahaya batin. Yang kemudian juga disebut kita istilah firasat. Ya, jadi orang mukmin itu punya firasat, dan apa, kemampuan berfirasatnya itu juga kuat gitu. Makanya Rasulullah juga wanti-wanti, wattaku firasatal mukmin. Takutlah kamu dengan firasat seorang mukmin. Ya. Takutlah kamu dengan firasat seorang mukmin. Innahu yara binuri rabbi. Karena sebenarnya dia melihat dengan cahaya Tuhannya gitu. Dengan nur Tuhannya gitu. Jadi hati-hati, orang mukmin firasatnya kuat itu. Jangan wis ngene ae. Kadang begitu. Hati-hati. Sesuk gak usah metu-metu. Ya. Oh, aja lewat kono ae gitu. Kadang firasat itu. Orang mukmin tidak dapat wahyu, karena wahyu sudah selesai pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang ada adalah apa, firasat tadi. Nah, orang iman kuat kadang-kadang firasatnya itu. Jadi orang yang mata batinnya ini bersih, orang yang batinnya itu bersih, ya maka dia akan punya basoir, cahaya batin gitu. Ya, cahaya batin mengkilap. Saya itu berarti bisa neropong itu. Ya, di bahasa Jawa kan itu firasat kan ya, gitu. Jadi akhirnya dia bisa apa, membaca alamat dari sesuatu gitu. Allah ngasih tanda-tanda gini, dan mereka bisa baca itu alamat-alamat itu. Itu firasat. Makanya gue gak iso ngapus-ngapusi ini kok, dan tidak perlu ngapus-ngapusi gitu. Ya, ya toh. Ojo ngapus-ngapusi, pura-pura melek padahal geser. Ojo amburine geger. Ojo amburi kemburi dhewe iki lho sing mantukan kuwi lha. Ojo amburine geger. Wis gak iso melek kuwi kudu wani tantangan gitu ya to. Wani tantangan ngetok. Iku sapa mburi dhewe kuwi. Pajar. Mantukan pisan. Ayo kowe gak ngono ngaji mbek turu ngene. Meneng-meneng akhirnya kitabe banyu tok. Kena apa? Iler ya ta? Kena iler itu. Al-Qur'an sampai kilran barang ya. Nah, kemudian ayat berikutnya am hasibal ladzina istarahus sayyi'at. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, am hasiba ana ta nyono, am hasiba ana ta nyono sapa alladzina wong akeh
ijtarahu kang nglakoni sapa akeh as-sayyiati ing keelekan ing perbuatan-perbuatan kang jahat sayyiat. Apakah mengira am khasiba apa to ngira apa to nyono sapa alladzina akeh ijtarahu kang padha nglakoni sapa akeh as-sayyiati ing pira-pira kejahatan pira-pira keelekan. Mengira apa? Annaj'alahum yanto dadekake ingsun ing akeh. Annaj'alahum yanto dadekake ingsun ing akeh. Akeh siapa ini? Akeh ijtarahus sayyi'at. Akeh kang nglakoni keelekan. Apakah kami menjadikan mereka orang-orang yang melakukan kejahatan itu kalladina kaya dene akeh kalladina kaya dene akeh amanu kang padha iman sapa akeh wa amilus sholihati lan padha amal sholih wa amilu lan padha nglakoni sapa akeh as-sholihati ing kebagusan. Kami jadikan sawaan podo, ya sawaan podo, mahyahum kauripane akeh, ya kehidupan mereka wa mamatuhum lan kematian akeh. Apakah mereka mengira bahwa kami akan menjadikan orang-orang yang melakukan kejahatan seperti orang-orang yang beriman dan beramal sholih, yaitu sama di dalam hidup maupun kematiannya? Apakah mengira seperti itu? Apakah mereka mengira bahwa nanti Allah akan menjadikan mereka seperti orang yang beriman dalam kehidupan dan kematiannya? Kalau ada anggapan seperti itu, maka sa'el-elai ma yahkumuna barang kang ngukumi sapa wong akeh. Jadi kalau mereka mengira seperti itu, maka alangkah jeleknya, alangkah jahatnya, ya, alangkah buruknya, ya, apa yang mereka sangkakan itu. Nah, jadi ayat ini tegas sekali bahwa Allah tidak akan pernah menjadikan orang yang melakukan pelaku-pelaku dosa dengan orang-orang yang beriman dan beramal sholih, baik dalam kehidupannya maupun dalam kematiannya, tidak sama begitu. Ya, wong iman, wong sing amal sholih, tidak akan pernah Allah jadikan mereka sama seperti orang-orang yang berbuat kejahatan, baik hidup maupun matinya. Gitu. Ini penting ini ya. Padha ae masih sing elek ya mati, sing apik ya mati. Iya, matinya iya, tapi beda, caranya mati beda. Ya. Nek wong sing ahli dosa mati ini ya soro kuwi. Dikeplaki karo malaikat kayak gitu. Ya kan? Malaikat kalau ngadepi orang yang berdosa, ahli dosa itu kan waktu harus mengeluarkan ruhnya kan bentak-bentak malaikat itu. Akhriju anfusakum. Ayo, dono nafasmu, dono rohmu gitu. Dibentak-bentak itu. Ya sakit itu. Sakit sekali proses keluarnya ruh itu. Ya sementara orang mukmin saja yang halusnya seperti itu masih sakit itu. Orang mukmin ini roh kalau dicabut ruhnya gitu, ya seperti orang nyabut rambut yang ada di kutir, tahu kutir kamu? Waduh, apa kutir itu? Kutir itu ya jelly.
Bro Jali negara kok melok aku tak tukokno kok ya. Kudir nah gitu. Jabut alon cet pengen tok. Tapi ini sakitnya luar biasa gitu. Dan Rasul menyampaikan luar biasa sakit itu walaupun ditarik setalon-alon begini gitu. Nah sementara orang-orang kafir bukan begitu. Ya, nyabut rohnya orang kafir itu ya malaikat karu-karuan itu. Akhriju anfusakum. Cepat keluarkan rohmu gitu. Bagaimana dia bisa mengeluarkan rohnya itu? Yang bisa mengeluarkan roh manusia itu ya malaikat atas perintah Allah. Ya. Allah cabut itu. Ya Allah perintah malaikat cabutun rohim gitu. Ya. Sementara malaikat ketika mau nyabut rohnya orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman, bertanya, menyuruh kepada mereka, ayo keluarkan rohmu gitu. Nggak repot gitu ya. Bagaimana dia bisa mengeluarkan rohnya itu? Ya selamanya tidak akan bisa karena dia tidak punya tugas dan kemampuan untuk mencabut roh itu ya, kecuali malaikat yang diutus oleh Allah secara khusus itu. Nah mereka dipukul, muka mereka dipukul, punggung mereka dipukul itu. Begitu proses kematian ya, belum lagi nanti di yaumil hisab di dalam kubur itu. Ya, di dalam kubur itu ada fitnatul qabri, ada adzabul qabri. Yang kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berlindung kepada Allah dari 4 perkara ketika di dalam sholat itu. Saat baca tahiyat itu, ya kan? Itu. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannama wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah. Allahumma inni a'udzubika ya min adzabi jahannam, dari azab jahannam, wa min adzabil qabri, dari azab kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah hidup dan mati, kematian gitu. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan dari sejelek-jelek daripada fitnah masihid dajjal gitu. Kita berlindung. Kenapa? Azab kubur itu ada. Maka orang yang pelaku dosa yang ketika di dunia mereka belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau tobatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di alam kubur mereka nanti akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Disiksa. Jadi azab kubur itu ada. Jadi makanya orang-orang yang melakukan kejahatan, apapun bentuk kejahatan, walaupun di dunia mereka bisa lepas dari jeratan-jeratan hukum ya, karena perbuatan jahat mereka, tetapi nanti di akhirat mereka akan tetap mendapatkan akibat daripada perbuatan itu. Semua orang yang berbuat zalim nanti akan mendapatkan akibat daripada perbuatan itu. Ya, tidak usah menunggu nanti di akhirat, di alam kubur saja mereka sudah mendapatkan siksaan awal sudah gitu. Ya, di alam barzah. Boleh ya? Di mana? Di lapangan bola, di alam barzah gitu. Ya, di alam barzah mereka sudah disiksa gitu. Ada fitnatul qabr, ada pertanyaan kubur, ada adzabul qabr, ada azab kubur. Nauzubillah min dzalik. Hati-hati. Ya, jadi orang-orang yang pelaku dosa di alam barzah sudah disiksa. Kayak Fir'aun itu. Ya, Fir'aun tiap pagi sore disiksa itu Fir'aun itu. Ya, tunjukkan neraka, itu loh tempatmu itu. Ya, itu loh tempatmu. Walaupun sekarang Fir'aun kelihatan tinggal batang itu, ya, tinggal bangkainya saja yang bisa kita lihat, tapi
sebenarnya dia ada di alam barzah disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya. Nah, ini hati-hati, makanya siapa yang berbuat baik maka dia akan mendapatkan akibat daripada kebaikan itu. Siapa yang berbuat jahat maka mereka juga akan mendapatkan dampak daripada kejahatannya gitu. Oh, koruptor nanti repot untuk jero kuburan itu. Orang-orang yang bantai kaum muslimin, wah nanti berat mereka gitu. Mereka di dunia bisa melepaskan diri dari itu semua, tapi nanti di akhirat mereka akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Di alam barzah diadab, nanti pada saat yaumul hisab mereka akan kerepotan juga, ya kan? Kenapa? Karena orang yang berbuat dosa nanti akan harus menerima akibat daripada orang-orang yang didolimi dulu itu. Kalau dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu disebut al-muflisu. Apa? Al-muflisu. Rasulullah bertanya, atadruna mal muflis itu? Apakah kalian tahu apa muflis itu? Rasulullah bertanya kepada para sahabat, atadruna mal muflisu? Apa kalian tahu apakah muflis itu? Para sahabat menjawab, al-muflisu minna man la dirham lahu wala mata. Ya Rasulullah, orang yang bangkrut, ya orang yang muflis, orang yang bangkrut di antara kami itu adalah mereka yang tidak punya harta benda, ya, mereka yang tidak punya apa-apa, tidak punya duit, tidak punya apa-apa lagi gitu. Itu orang yang bangkrut itu. Kira-kira menurut kamu benar enggak ini? Cocok kan ya? Itu. Man la dirham lahu wala mata. Orang yang tidak punya lagi dirham dan tidak punya harta benda apa-apa. Miskin dia. Kata para sahabat, itulah orang yang bangkrut. Tapi bagaimana kemudian penjelasan Rasulullah tentang muflis ini gitu? Rasulullah menjelaskan al-muflisu min ummati itu. Orang yang bangkrut di antara umatku ini adalah mayyati yaumal qiyamati, orang yang datang nanti pada hari kiamat disolatin, wasyamin, wazakatin, ya, orang yang datang kepadaku dengan membawa pahalanya sholat, pahala puasa, pahala zakat, pahala kebaikan yang lain-lain gitu. Tapi wayati waqad syatama hadza. Tapi dia datang kepada kami juga dengan membawa dosa karena syatama hadza, mencaci maki ini, mencaci maki itu. Jadi maka harus berhati-hati kita, jangan suka mencaci maki orang lain gitu. Ya, syatama hadza. Wa qadhafa hadza. Dia datang kepada Allah juga dengan membawa dosa karena menuduh si A, si B, si C begini, padahal tidak gitu. Ya. Yang ketiga kata Rasulullah, wa akala mal hadza. Dia datang dengan membawa dosa karena makan harta orang lain gitu. Korupsi, maling, bajing, apalagi gitu. Enak itu orang-orang yang menghabiskan uang negara sampai triliunan itu dikaploki kan untuk kuburan saya kan itu. Ya, enak kan, dikaploki kan dari malaikat kan. Oh, di akhirat bangkrut kamu nanti begitu. Ya, karena maka harus menebus dosa itu dengan menanggung ini. Ya, bayangkan ini korupsi duwe wong sak negara kan. Ya, berapa ratus juta orang didolimi oleh dia begitu. Makanya bener koruptor ini ya, harus potong naik gitu. Ya. Wa akala mala hadza gitu. Wa safaka dama hadza. Dia datang kepada Allah dengan membawa dosa karena membunuh orang lain. Safaka dama, mengalirkan darah orang lain itu. Jadi dia juga datang dengan membawa dosa pembunuhan itu. Waduh, orang yang tidak suka ditembak, orang yang tidak suka dibacok, orang yang tidak suka dia. Oh, hati-hati itu. Orang dunia kowe bebas, tapi orang akhirat kan mbek-mbek gitu.
azab di akhirat itu lebih keras daripada sanksi di dunia gitu. Kalau dunia paling di penjara, ya di penjara, sedikit imangan barang gitu. Tapi nek wis ana akhirat dicemplungno nang neraka jahanam. Naudzubillahi min dzalik itu. Ya. Wasafaka damahada. Dan seterusnya. Dosa macam-macam lagi dosa itu. Apa yang terjadi kemudian? Ternyata begitu selesai proses awal lah ya, hitung-hitungan ini, ya, orang yang datang menuntut kepada orang ini datang silih berganti. Ya Allah, kalau benate didolimi kali tiang niki ya Allah. Piye ya, sementara amal kebaikannya untuk menebus dosa-dosanya tadi tidak cukup, sudah habis gitu. Ya, tapi masih ada juga yang belum beres itu. Orang yang pernah didolimi dulu datang, yang pernah dicaci maki datang. Niki biyen tau ngilaken kula ngeten ya Allah begitu. Loh, ya, karena kebaikannya sudah tidak ada, maka kejahatan ya, dosanya orang ini diambil dikasihkan kepada dia gitu. Kemudian niku nate nyolong barang kula niku ya Allah gitu. Proses meneh gitu. Niku biyen sing nate mateni kula ya mateni keluarga kula dihukum meneh gitu. Sampai akhirnya semua kebaikannya habis, semua dosa-dosa orang yang didolimi tadi itu diberikan kepada dia karena sudah punya lagi kebaikan dia gitu. Apa kata Rasulullah? Itulah orang yang bangkrut itu. Ya. Wong sing ahli sholat, wong sing ahli poso, ahli sedekah dan macam-macam, tapi ya si ahli rasan-rasan, ahli korupsi, ya toh. Hati-hati, kan besok kowe dadi pejabat kok sampai korupsi. Nah, kowe dadi pejabat korupsi, ojo mancik, ojo dolen nang pondok ini kowe besok, ya. Nek kowe sik gelem nglakoni korupsi, nglakoni perbuatan dolim, maten-mateni wong padahal mereka ndak boleh dibunuh, kowe gak usah mampir nang pondok gini kowe. Wis ditenono ngomong aku ya, ojo mampir rene kowe. Gak pantes. Ya, pondok iki dinggoni karo wong sing kelakuane kok ngono kuwi gitu. Ya. Tobat dhisik kowe. Tobat. Ya, apa carane tobat korupsi? Terus tanganmu kekno, ketok tanganmu gitu. Cek ketara kuwi. Nek maling ya toh. Ya, korupsi tangannya gak dipotong ya paling gak duwe izin. Nek tangannya dipotong ngono wah. Akhirnya konangan itu. Lho iki lha apa gandeng kok tangannya gak enak, berarti korupsi kuwi gitu. Wong sing nyolong-nyolong kuwi ketok tangannya putul-putul kabeh kuwi gitu. Enak dengerane sakjane begitu. Ya berhubung gak dipotongi tangannya kuwi. Akhirnya ya gak ketara iki gitu. Ya mari nyolong bajingan ya ta. Mari korupsi dihukum 5 tahun mulai wis dadi anu meneh wong meneh gitu kan. Polane gak dipotong tangannya, dipotong tangannya. Ya. Wah wis izin dhewe gitu. Maka orang lain pun akan berpikir, nah aku korupsi dihukum dipotong tanganku, lah kok terus piye aku lah ya izin aku gitu. Aku izin, keluarga aku izin, anakku izin, ya tonggo-tonggo bareng ya izin delok aku dan seterusnya gitu. Nah ini. Nah itulah maka di dalam Al-Qur'an ketika menjelaskan tentang hukum qisas itu ya. Hukum qisas itu adalah hukum ya membalas pembunuhan itu kan. Apa daunnya Allah itu? Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Ya ternyata di dalam hukum qisas itu ada hayatun, ada jaminan hidup gitu. Ya. Jadi bukan seakan dilihatnya seakan-akan kejam hukum Islam itu. Nek wong mateni wong dipateni gitu kan. Jadi nanti hukumnya adalah dibunuh gitu.
Ya tentu yang melaksanakan ya bukan orang per orang ya. Yang melaksanakan hukuman-hukuman seperti ini ya tentu adalah ya, negara yang punya kewenangan gitu. Ya negara yang punya kewenangan, bukan orang per orang. Nah, orang per orang yang wantukan ini ya apa lah anu gajah hukum itu ya. Ya, jadi bukan diserahkan kepada orang per orang, tetapi yang melaksanakan hukuman itu adalah negara gitu. Ya, maka aman sudah gitu. Tidak ada dendam satu sama lain gitu. Dan itu kalau ditegakkan maka ada hayatun, jaminan hidup itu. Kenapa? Orang tidak akan terjadi sembarangan bunuh orang gitu. Tidak akan mereka akan sembarangan bunuh orang gitu. Ya. Tidak akan mereka berbuat dolim sakarpi dewi, tidak mungkin, karena takut nanti akibatnya begitu. Nah itu kalau ditegakkan ya. Nah berhubung masih belum, ya tentu seperti yang sekarang terjadi, paten-patenan enak gitu kan, gak seneng karo koncone pateni, dunyane tonggone colong konangan pateni gitu. Hancur lah semua begitu. Tatanan kehidupan menjadi kacau balau juga begitu. Nah ini, jadi orang yang berbuat dosa dengan orang yang beriman serta beramal sholih tidak sama itu. Ya, baik dalam hidup maupun dalam matinya tidak sama. Kalau orang yang iman, mereka teratur hidupnya terarah, terbimbing gitu. Kalau orang yang berbuat dosa kacau. Ya, karenanya orang yang berbuat dosa itu tidak pernah damai hatinya itu, mesti kacau otaknya begitu. Ya, kalau orang yang beriman, karena mereka berbuat kebaikan, maka kebaikan itu akan menjadi sumber ketenangan, tumakninatun gitu. Makanya nek wong iman amal sholih jiwanya tenang gitu. Banyak zikir, ya. Selain banyak zikir ya juga ya kejujuran mereka itu akan berdampak kepada ketenangan hati. Nek wong nglakoni dosa resah terus. Wah cocok kau digoleki. Wah cocok kau dikejar-kejar. Wah cocok nang konangan, ketakutan. Jadi ternyata di dalam hidup pun mereka resah, tidak ada ketenangan begitu. Ya, belum lagi berbicara keberkahan. Belum lagi bicara tentang rahmat, pengampunan dan sebagainya begitu. Kalau orang iman jelas itu. Ya. Di akhirat jelas orang iman. Innalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Mereka dapat pahala tidak akan pernah putus-putus itu. Tapi kalau orang yang berdosa, mereka akan disiksa, dimasukkan ke dalam neraka jahanam gitu. Jadi kalau ada orang mengira bahwa orang yang berbuat kejahatan itu akan sama juga dengan orang yang beriman beramal sholih, maka sesungguhnya itu adalah sa'ama yahkumun. Itu adalah sejelek-jelek apa yang mereka putuskan. Jadi kesimpulan yang salah benar gitu. Ya itu keputusan yang sangat salah begitu. Nah itu ayat 21 ya. Jadi Allah tidak akan pernah menjadikan orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman itu sama. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Ya surat Al-Hasyr itu tidak sama penduduk surga, ahli surga dengan ahli neraka. Kenapa? Karena kalau ahli surga itu orang-orang yang sukses, ya orang-orang yang sukses. Ahli neraka mereka adalah orang yang akan menderita selama-lamanya. Ya khalidina fiha abada gitu. Wa khalaqallahu samawati wal ard wa khalaqalan isdati'aki sapa Allah as-samawati ing langit wal ardo lan bumi bil haqqi kelawan hak, kelawan bener. Jadi Allah menjadikan langit bumi ini ya dengan tujuan yang pasti.
Ya, jadi Allah menjadikan langit bumi ini serius itu, nggak dolanan ini itu. Ya, jadi Allah menciptakan langit dan bumi ini dengan tujuan yang benar, gitu. Ya, bukan sekedar bikin gitu. Wal itu jazalan supaya dan bales, wal itu jazalan supaya dan bales sapa kullu nafsin saben-saben awak-awakan. Wal itu jazalan supaya dan bales sapa kullu nafsin saben-saben awak-awakan bima kasabat sebab barang kang nglakoni sapa awak-awakan. Jadi Allah akan membalas setiap jiwa, setiap orang sesuai dengan apa yang dia perbuat. Ya, walitu jaza kullu nafsin bima kasabat. Walitu jazalan supaya membalas sapa Allah, walitu jalan supaya den bales sapa kullu nafsin, ya sapa kullu nafsin saben-saben awa-awaan bima kasabat sebab barang kang nglakoni sapa awak-awaan. Wa hum taim akeh iku layut lamuna ora den kaniaya sapa akeh. Mereka akan dibalas di akhirat dan tidak akan didolimi oleh Allah gitu. Wa hum taim akeh iku layut lamuna ora den dolimi sapa akeh. Jadi mereka tidak akan didolimi. Ya pokoknya dihitunglah semua itu. Ya, sing cilik, sing gede, kuwabe dihitung dan dibalas sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Ya, kalau dihitung mereka melakukan 1000 kali kejahatan, ya berarti ada 1000 kali dosa. Gitu. Nah, menurut doa itu, dan nanti mereka dimasukkan ke dalam neraka. Apa firman Allah itu? Itu adalah jazaan wifaqo. Itulah balasan yang setimpal. Jadi kalau Allah memberikan balasan kepada orang yang berbuat jahat, kepada orang-orang yang kafir, itu adalah jazaa'u wifaqon. Itu balasan yang setimpal. Karena apa? Karena Allah menghitungnya satu kejahatan dihukum dengan satu dosa, 10 kejahatan 10 dosa gitu. Ya dosa itu ya tentu neraka gitu kan ya, neraka akan dihitung ya berat antara kebaikan dan kejahatannya nanti itu ditimbang ya. Fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi isyatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah gitu. Ditimbang semua nanti itu. Sing apik sak pira, sing elek sak pira gitu. Kalau ternyata lebih banyak kejahatannya, lebih banyak dosanya, ya mereka akan dimasukkan neraka itu. Fa ummuhu hawiyah. Maka tempat tinggalnya adalah neraka hawiyah gitu. Wa ma adraka ma ya, tahukah kamu apa neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, api yang sangat panas gitu. Nah, itu suwi gitu. Ya, jadi nek wong jahat dilebokno neraka besok itu jazaa'u wifaqan itu. Tapi kalau orang yang berbuat baik, orang yang beriman dan beramal sholih, mereka akan diberikan balasan oleh Allah dengan balasan yang berlebih-lebih gitu. Ya. Man jaa bil hasanati falahu, ya, siapa yang datang dengan kebaikan maka baginya berapa? Ngantuk. Ya. Siapa yang datang membawa kebaikan maka dia akan mendapatkan 10 kali kebaikan. Atau surat Al-Baqarah yang dikenal, yang dihafal di ayat tentang sedekah itu. Ya. Dilipatkan oleh Allah mi'ah sampai sab'a mi'ah.
100 sampai 700 kali lipat. Satu kebaikan dilipatkan 700 kali kebaikan. Wallahu yudha'ifu liman yasha itu. Dan Allah melipat gandakan kebaikan itu kepada siapa yang digendakinya gitu. Itu kalau kebaikan gitu. Kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang baru niat berbuat baik saja sudah dicatat kebaikan. Satu kebaikan. Mengamalkan apa yang dia niatkan dari kebaikan itu dipahalai Allah 10. Bahkan lebih daripada 10 tadi itu. Ya. Kalau orang berbuat jahat, berniat untuk melakukan kejahatan, baru dicatat, belum dicatat oleh Allah gitu. Ya, kalau hanya baru ngomong dalam hati, berniat saja, tak colongi, belum dicatat dosa gitu. Tapi kalau apa yang disengajakan itu dilakukan, maka barulah dia mendapatkan satu dosa. Mek ngono tok itu. Ya. Ngono iku ternyata ya akeh sing mlebu neraka ngono kuwi gitu. Ya, akeh sing mlebu neraka gitu. Jadi makanya ya beruntung sekali lah ya kita menjadi orang yang beriman, beramal sholih ya, karena kita berhak nanti mendapatkan ya balasan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tidak akan pernah berbuat dolim, tidak akan ngurangi tidak itu ya. Kita ingat di surat Al-Kahfi itu ya, ayat berapa? 40. Ma li hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ayat berapa itu? Al-Kahfi ayat, bukan Al-Qur'annya, lali ngono kowe. Ayat berapa? 40. Wa taral mujrimina musfiqina mimma fi wa yaqulu ya laitani ma li hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabira illa ahsaha. Ayat 49. Wong sing ahli dosa bingung, lho apa iki? Ya. Sing elek cepat kabeh ini. Kecil-kecil ini yang jelek catat semua begitu. Makanya kalau orang percaya kepada hari akhir itu wedi, arepe nglakoni dosa itu wedi. Arepe berlaku dolim itu ketakutan. Karena nanti di akhirat akan ada bukti-buktinya semua itu. Ya, jadi makanya orang dosa khawatir beneran ketika di akhirat itu. Tapi sekarang mereka dapat dibelas itu. Gak apa-apa memang itu. Ya memang ad-dunya sijnul mukmin wa jannatul kafir. Dunia ini memang penjara bagi orang mukmin itu. Itu orang mukmin diatur oleh Allah dengan seperangkat aturan, nggak boleh begini, nggak boleh begitu, harus begini, harus begitu. Itu orang iman itu. Tapi kalau orang kafir kata Rasulullah, dunia ini adalah jannah. Jadi ibarat bagi mereka adalah surga. Karena itu mereka rakus dengan dunia ini gitu. Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kulun kama ta'kulul an'am. Arti wong kafir kuwi uripe mung mangan-mangan karo seneng-seneng. Ya, kama ta'kulul an'am. Ya, seperti hewan makan rumput itu. Jadi yang namanya hewan itu tidak peduli ini halal haram, tidak peduli. Terus pokoknya ono sikat pangan gitu. Makanya kalau ada orang tidak mau peduli dengan apa yang mereka miliki, apa ini halal atau haram, sesungguhnya mereka kembali kepada derajat kehewanan itu kan. Karena Allah menyebut walladzina kafaru yatamatta'un wa ya'kulun kama ta'kulul an'am. Sementara di surat Al-A'raf 179 jelas sekali ulaika kal an'am balhum
adall ulaika humul ghafilun. Dadi nek wong ora gatek gawe kupinge kanggo ngrungokno kebaikan, nasihat-nasihat begini, matanya tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah, ngaji, ngerenungno gitu. Hatinya tidak digunakan untuk memikirkan ayat-ayat Allah. Maka sesungguhnya ulaika kal an'am, mereka itu koyok dene kayak kewan. Nah, kewan kuwi uripe mek seneng-seneng karo mangan tok itu. Itu kewan itu. Ya. Nah, wong iman menungso ndak, kita diciptakan di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya awak dhewe gak nyambut gawe tok, nyambut gawe pun ya itu juga kita niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga apa yang kita lakukan untuk mencari nafkah itu tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah. Makannya juga dicatat sebagai ibadah. Maka manut sama aturan. Ya, samillah kul biyaminik kul mimma yalik gitu. Tetap mangan ya maca bismillah, ngapek sing cedek gitu. Makan dengan tangan kanan. Karena apa? Karena innas syaitana ya'kulu wa yashrabu. Setan itu makan minum dengan tangan kiri. Nah, ini bedanya orang iman dengan tidak iman begitu. Makanya kalau orang podo ya gak podo, salah kuwi cong gitu. Ya, salah. Wong iman karo wong sing ahli dosa iki beda itu. Ana donya maupun ana akhirat besok itu. Baik, saya kira itu yang kita kaji pagi hari ini. Silakan diterus kembali semuanya. Nah, insya Allah karena sudah kita buat kelas terbatas lagi, ya mocone enak gentenan ini ya. Terus gak iso singitan kono wado ndak iso gitu. Ya, coba sing mburi abiyo ini ya mburi kenceng gegere kancane ngantuk itu. Terus si siapa lagi itu ayo gak kuat yo itu. Dulure Halim itu. Ya. Terus sama iki tunggale ya ono arep ini ngantuk itu. Iya. Jadi tapi ya gampang konangan karena sudah dibuat kelas terbatas begitu. Nah, wis deres sing ngantuk gak ngantuk kabeh deres sehingga besok tidak ada alasan kalau suruh baca. Saya kemarin ketiduran ya, gak ono ketiduran gue gitu. Ya. Saya kemarin lupa ndak mencatat, gak ono lupa mencatat itu. Wis kabeh kudu deres kabeh dikongkon kudu iso ya. Mudah-mudahan manfaat dan kemudian menjadi kebaikan untuk kita semua, untuk orang tua kita, untuk jamaah-jamaah kita. Ya, kita senantiasa mohon kepada Allah dan semoga segala urusan kita dimudahkan oleh Allah. Ya, yang sakit diberikan sehat, diberikan kesembuhan, diberikan kesabaran, diberikan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang terlilit oleh hutang semoga dimudahkan oleh Allah untuk membayarnya. Ya, semoga orang tua kita semua senantiasa mendapatkan rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita wafat, jamaah-jamaah kita wafat, orang tua kita wafat, semoga kita diwafatkan Allah dalam keadaan husnul khatimah. Dan kelak di surga kita semua dikumpulkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.